Halo teman-teman, selamat datang di Asinkronus Ekonometrika 1. Pada kesempatan kali ini, saya Fajri, dosen di program studi sarjana Ekonomi Syariah Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan FEB Undip, akan menyampaikan latihan 9.3 terkait model ekonometrik. Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang data generating process dalam menyusun visualisasi maupun menyusun dataset di dalam regresi atau proses regresi ke depan. Kemudian yang kedua, kita sudah membahas tentang bagaimana autocovariat antar waktu dan bagaimana cara menginterpretasi autokorelasi antar waktu. Nah, pada kesempatan kali ini kita fokus kepada model ekonometri tim series asumsi 1. Di mana dalam asumsi 1 tersebut menyebutkan bahwasanya parameter harus bersifat linear atau linear in parameter. Misalkan permintaan produk energi rumah tangga pada periode waktu tertentu ditentukan oleh harga, pendapatan, harga barang substitusi, inflasi, dan kondisi cuaca sebagai berikut. IT sama dengan A, YT per PT pangkat beta 1, PST per PT pangkat beta 2, BT per 1 plus INFT pangkat beta 3, error pangkat beta 4, trend plus error perpangkatan. Dengan Q merupakan jumlah permintaan energi pada periode KT, YT merupakan pendapatan masyarakat pada periode KT, PT adalah harga energi pada periode KT, PST menunjukkan harga barang substitusi pada periode KT, WT merupakan indeks cuaca pada periode KT, INFT adalah tingkat inflasi pada periode KT, T menyatakan tren waktu, dan U merupakan error term. Yang ditanyakan adalah transformasikan model tersebut dalam asumsi time series 1. Berarti linear in parameter. Kita selesaikan lebih dahulu untuk soal nomor 1 ke dalam MS Word yang sudah saya siapkan tersebut. Jadi kita punya model sedemikian rupa gitu ya. Yaitu kita, ya kita gedein sedikit ya. Kita sama dengan A, kemudian YT per PT, ya. Ya, pangkat beta 1, kemudian PST per PT, pangkatnya adalah beta 2, dan VT per 1 plus INF T itu pangkatnya adalah beta 3, pangkat beta 3 T, sorry ya. T ini sebenarnya bisa ditulis T kecil gitu. T besar, nggak apa-apa lah ya, plus U T seperti ini. Oke, jadi kalau kita lihat ini adalah model Coupe de Glace. Jadi utilitasnya berarti utilitas Coupe de Glace, ya kan? Nah, di dalam utilitas Coupe de Glace kita kan mempertimbangkan budget lain, ya. Nah, di dalam budget line curve itu ternyata terdiri juga atas cuaca. Jadi konsumen memikirkan biaya peluang dari perubahan cuaca, gitu ya. Konsumen juga memikirkan inflasi sebagai bentuk daripada ekspektasi. Nah, ini teori ekonomi mikronya harus main, kan itu kan. Oke, nah kita lanjutkan. Berarti step pertama adalah transformasikan dalam bentuk logaritma natural. Oke. Ya, jadi saya senang pakai logaritma natural karena pada saat menghilangkan ini jauh lebih mudah.
Oke, kita pakai warna ballpoint warna biru ya. Oke, ballpoint warna biru, sorry. eh Ballpoint warna biru, pakai draw dan pakai blue. Oke, kita tarik logaritma natural berarti len daripada kita sama dengan len daripada A, kemudian YT per PT, pangkatnya adalah beta 1, kemudian PST per PT, pangkatnya adalah beta 2, dan yang terakhir adalah WT per 1 plus INF T, pangkatnya adalah beta 3 E beta 3T plus UT tutup kurung. Jadi ini kurung yang di A ini cukup besar seperti ini ya. Oke, Anda ingat sifat-sifat eh, sifat-sifat logaritma, yaitu ya kan log AB itu sama dengan log A ditambah B. Seperti ini, sorry. Log A ditambah log B. Ya, terus kemudian ada log A per B, berarti log A dikurangi log B. Seperti ini ya, itu sifat-sifat yang harus Anda ingat kembali. Nah, selanjutnya kita tarik itu tadi, berarti sifat ini akan berubah menjadi len kita ya sama dengan len A ditambah len Y T. Nah, ini sekaligus yang perperan ini berarti ini kan masih melekat ke sini. Beta 1 min len PT beta 1 seperti ini karena perpangkatannya ikut ke atas dan ke bawah kan gitu ya. Anda ingat A pangkat. Oke. Saya tulis di sini aja, ini sifat pertama. Sifat yang kedua adalah A per B pangkat N, maka bisa ditulis menjadi A pangkat N, B pangkat N. Seperti ini. Nah ya, gitu ya kira-kira ya. Biar tidak bingung, ya kan. Ini saya rasa biar tidak bingung ya teman-teman. Saya iniin aja deh, oke. Seperti ini. Biar kalian tidak bingung, saya akan nurutin biar kalian tidak bingung. B1. Oke, pelan-pelan ya berarti ya. Plus len PST per PT, pangkatnya adalah beta 2. Kemudian plus len daripada BT. Beta berapa ini tadi ya? Beta 3, sorry ya, BT ya. WT per 1 plus INF. T, pangkatnya adalah beta 3. Plus len E pangkat beta 3T plus UT. Ini kan? Oke. Nah, kalau sudah apalagi? Nah, kita selesaikan yang ini teman-teman. Oke ya. Jadi ingat sifat berikutnya yang ini tadi. Ini sifat pertama kan, ini sifat kedua. Sifat ketiga adalah A per B pangkat N, maka jadinya adalah A pangkat N, B pangkat N. Seperti ini ya. Oke, tolong diingat-ingat. Oke, saya punya lanjutan lagi di sini. Berarti len kita sama dengan len A ditambah, nah yang ini jadi berubah sifat ya. Len YT pangkat beta 1, ini otomatis pakai sifat ini. Men len PT pangkat beta 1 plus len PST pangkat beta 2 men len PT pangkat beta 2 plus, wah semoga cukup ini ya, plus len BT pangkat beta 3 min ini. Oke, min len len apa ini 1 plus INF T pangkat beta 3 plus, nah nggak tutup ini bla 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 di sini ya. Plus lanjutannya plus len
Nah ini, len ini perpangkatan, berarti otomatis akan menjadi beta 3 T plus UT. Karena sifat yang keempat itu adalah len E sama dengan 1. Sehingga otomatis ini adalah pangkatnya otomatis tinggal ini doang kan gitu kan, dikali 1. Gitu ya, kira-kira begitu kan? Harusnya kan begitu ya. Nah, mungkin biar kalian tidak bingung ya, saya tulis dulu aja len E-nya gitu ya. Gimana tuh maksudnya ya? Ini kan masih ada nih sisanya tuh. Kan tadi kan kita stop sampai sini nih, ya kan? Nah, lanjutannya berarti kan ini. Berarti lanjutannya itu adalah len E pangkat beta 3 T plus UT. Seperti ini ya. Oke, nah sekarang berarti kita selesaikan teman-teman. Oh, ini bablas ini. Oke, bablas naik ke atas, sorry. Oke, kita selesaikan ya dengan framework di bawah sini. Ini panjang sekali ternyata nih. Oke. Di sebelah sini ya, lanjutannya. Berarti kita turunkan di pangkat-pangkat. Berarti sekarang saya punya len kita sama dengan len A plus. Nah, ini betanya turun berarti beta 1. Nah, sifat logaritma yang ke berapa berarti? Ingat sifat daripada len log daripada A pangkat C. Jadi jadinya adalah C log A. Kan kayak gini kan? Nah, ini sifat yang berikutnya. Berarti beta len, YT min beta 1 len PT. Plus beta 2 len PST min beta beta 2 lagi. Sorry, beta 2 lagi len PT. Yang ini berarti plus beta 2 len WT, yang ini berarti len berapa nih? Len beta 3 ya. Len 1 plus INF. Plus, nah tinggal yang ini. Ini kan len E, berarti kan pangkatnya turun ke bawah. Berarti beta 3T plus UT dikali 1 kan gitu kan. Berarti tetap ditulis seperti ini aja. Oke, full stop sampai sini. Kita lanjutkan dulu. Berarti ini kan bisa disederhanakan tuh. Contohnya mana aja yang bisa disederhanakan. Misalnya antara ini, antara ini dengan si PT tadi. Ini kan bisa dihitung nih barengan. Ya, terus mana lagi? Udah ya itu aja ya. Nah, berarti kita bisa sederhanakan sebagai len kita sama dengan len A, gitu ya. Len A, len A ini karena tidak ditentukan A ini apa, berarti A ini bisa menjadi sebuah konstanta yang dalam hal itu nanti adalah beta 0, gitu kan. Jadi ini bisa jadi, bisa menjadi beta 0 plus, oke, beta 1 len YT min beta ini min ini berarti kan min sama ini berarti min beta 1 lagi turun. Ini suka geser-geser ini guys ya. Dan, oke. Nah, seperti ini. Nah, beta 1 ini kan sesama ini bisa nih berarti min beta 2. Nah, itu len ini berarti kan kita keluarkan jadikan seperti ini jadinya len PT. Nah, itu ya. Jadi kalau negatifnya masuk ke dalam dan ininya masuk ke dalam jadinya nanti balik seperti atas. Oke, yang atas tinggal plus beta 2 len PST. Kemudian beta 2 lagi plus beta 2 beta 2 atau beta 3 ini ya? 3 cari. Beta 3 ya, ini beta 3, beta 3. Oke, beta 3. Nah, jadi ini
beta 3 mana tadi? Beta 3 dan WT ya kan? Main beta 3 yang ini beta berapa ini? Beta 4 ya yang ini ya. Ini hampir terlalu beta 3 ini beta 4 coy. Ini beta 4 ya. Oke. Nah, main beta 3 yang di sini. Nah, ini betanya kan beta 3 ini hampir kebablas sebenarnya ya. Oke, beta 3 yang bawah kan ekspektasinya negatif kan. Nah, ini agak sedikit rancu jika Anda tidak bisa membedakan antara ini beta 3 miliknya si WT dan beta 3 miliknya si INF gitu ya. Jadi beta 3 yang kedua itu adalah koefisien miliknya inflasi kan gitu. Nah, untuk sementara tetap bisa kita tulis dalam bentuk apa namanya beta 3 ya. Beta 3 juga. Oke. Ini lambat banget ini. Oke. Ya, beta 3 begitu. Bolehlah eh, kita tulis beta 3. Len ya, inflasi 1 plus INFT. Jadi ini mengantisipasi kalau misalnya inflasinya itu negatif gitu ya. Plus beta 4T plus UT. Nah, ini model terakhirnya. Oke, nah sekarang kita punya ini ya, model demikian model ekonometrinya. Berarti ini adalah solusi dari model ekonometrinya. Ya. Untuk soal nomor 1 selesai. Sekarang soal nomor 2, kalian bisa menyelesaikan ya soal nomor 2-nya antara lain gitu ya sebagaimana berikut. Kalau nomor 2 adalah ekspektasikan tanda koefisien dan hipotesis antar variabelnya. Oke, baik. Ini dengan YT tadi apa? Nah, kita bikin ya hipotesis ininya ya statistiknya ya. Oke, kita bikin di slide baru. Nah, tadi kan YT itu beta berapa tadi? Nah, untuk yang pendapatan, ya kan? Pendapatan. Nah, untuk yang pendapatan berarti H0-nya adalah berarti beta beta berapa tadi H0-nya ya? Eh, beta 1 sama dengan 0. Berarti untuk H1-nya adalah beta 1. Nah, oke. Kira-kira hubungan antara pendapatan dengan permintaan permintaan energi itu seperti apa, teman-teman? Nah, Anda ingat ya teorinya ya. Teorinya seperti ini. Jadi, saya punya permintaan energi, misalnya I-nya adalah energi dan P-nya adalah harga energi. Nah, saya punya seperti ini demand energi, kemudian semakin rendah harga maka semakin banyak orang yang membeli barang tersebut. Gitu ya, karena barang itu makin terjangkau, gitu kan. Nah, bagaimana kalau misalnya pendapatan seseorang meningkat, gitu ya? Maka dengan harga yang ditawarkan ini dia bisa membeli lebih banyak barang. Misalnya sebanyak ini, ya kan? Nah, misalnya begitu ya, di energi. Berarti hubungannya apa? Hubungan antara energi dengan ini, kalau begitu, hubungan energi income dengan energi semakin tinggi income, berarti barang yang dia minta semakin. Nah, ini berarti hukum Engel. Nah, berarti energi adalah barang normal. Oke. Nah, berarti untuk pendapatan itu ya, hubungannya gimana? Berarti ini saya terus di bawah aja kali ya. Di bawahnya sini aja kali ya, biar cepat. Berarti ini untuk yang pendapatan. Ini berarti nomor 2 ya. Berarti sudah harus paham teori.
Berarti pendapatan ketika pendapatannya naik, maka barang yang diminta itu naik. Berarti H0-nya, H0-nya itu berarti beta 1 itu boleh sama dengan nol. Ya. Berarti H1-nya itu tak boleh sama dengan nol. Tapi karena hubungannya jelas sama-sama ini, kalau income-nya naik, ininya naik, maka nggak mungkin hubungannya berbalik. Berarti bedanya, beta 1 lebih besar dari nol. Karena hukum angle-nya seperti itu. Nah, kira-kira begitu ya. Berarti untuk yang di sini adalah kebalikannya. Nah, kan gitu kan. Jadi pertama Anda harus bayangkan gitu. Oke ya. Nah, eh, berarti ini dugaannya adalah ya kan, beta 1 berpengaruh memiliki tanda positif kan itu kan. Memiliki tanda positif. Kira-kira begitu. Ini untuk yang pendapatan ya, teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua apa yang kedua? Yang kedua adalah harga barang itu sendiri, ya kan? Nah, tadi saya katakan, berarti ketika harga barang itu naik, apa yang terjadi? Berarti seseorang akan membeli lebih sedikit barang, kan gitu kan? Kalau harganya naik di P3, let's say, maka dia akan membeli lebih sedikit barang. Berarti ada di Q3 seperti ini, dari Q1 ke Q3. Berarti untuk eh, ini masih pendapatan ya. Oke, saya ganti dulu. Eh, Berarti untuk harga barang itu sendiri sekarang. Oke, harga barang energi berarti H0-nya itu beta berapa tadi? H0-nya kan negatif tuh, ya kan? Benar nggak? Nah, oke, kita lihat ya. Di sini kan ada tuh H0-nya. Kok malah ngaret-ngaret ya? Oke, sebentar. Eh, H0-nya adalah, nah ini. Ini ya. Berarti yang akan kita fokuskan ke sini. Berarti beta 1 dan beta 2 itu ekspektasinya negatif karena berada di bawah itu. Nah, kan gitu. Harusnya kan begitu. Dan tandanya juga ada negatifnya. Ini enaknya begitu kalau menggunakan GoPro sudah pasti tandanya ada. Nah, berarti H0 itu adalah beta 1 ditambah beta 2. Yang itu gimana tadi pertama harus sama dengan nol dulu. Ya, jadi menduga bahwasanya ketika harga barang energi naik, maka konsumsi terhadap energi itu tidak akan naik dan tidak akan turun. Nah, itu hipotesis kita pertama. Nah, sebagai alternatif, ya kan, nah itu, nah ini bukan sama dengan tapi ekuivalen, berarti beta 1 plus beta 2 itu hubungannya kurang dari nol, bukan begitu ya? Oke. Karena negatif tadi tandanya. Nah, berarti sign-nya negatif. Nah, berarti ini kebalikannya. Nah, seperti ini. Kan begitu kan? Nah, oke. Jadi ekspektasinya yang akan kita inginkan adalah harga energi bertanda negatif. Kan gitu kan? Nah, itu yang bagi harga energi. Oke, berikutnya apa? Berikutnya harga barang lain. Oke, nah barang lainnya apa tadi disebutkan di situ? Barang lainnya adalah harga barang substitusi. Nah, berarti ketika harga barang substitusi itu, nah sekarang kan saya menggunakan framework yang sama ya, harga barang lain. Jadi ini saya fokus dulu nih. Harga barang lain, wah lambat sekali ini. Oke. Harga barang lain, saya punya kurva permintaan seperti ini. Kan? Q seperti ini terus P. Saya punya permintaan nih, demand energi. Harga permintaan energi ketika harganya
turun, ya permintaannya akan naik kan gitu kan. Nah, oke, berarti dari Q1 menjadi Q2. Nah, kalau misalnya harga energi tetap dinilai ini, tapi harga barang substitusinya apa namanya naik, misalnya gitu ya, berarti orang akan membeli barang ini lebih banyak kan, karena barang ini lebih menguntungkan bagi dia kan. Kira-kira begitu. Jadi ketika harga barang lain naik, gitu ya, PY naik, nah, gitu ya, maka di X-nya akan naik. Nah, itu berarti substitusi. Berarti hubungannya apa tandanya? Berarti searah kan gitu ya. Sama-sama naiknya berarti positif tandanya. Oke, berarti kalau begitu H0-nya apa, H1-nya apa kan gitu kan. Oke, kita lihat dulu. Nah, itu bagi barang ini. Nah, terus substitusi tadi yang mana tadi? Oh ini, ya kan? Nah, substitusi kan yang ini nih. Mana tadi? Tandanya. Terus, ya kan? Beta 2 kan itu kan. Nah, berarti saya punya eh, beta 2 itu sama dengan nol, ya kan? Berarti ini kan ekspektasinya positif, berarti beta 2 lebih besar dari nol. Berarti untuk yang ini kurang dari sama dengan nol, kan itu kan? Berarti harga oke, harga barang lain diekspektasikan bertanda positif kan itu kan. Jadi ketika harga barang lain naik, maka permintaan terhadap barang itu juga akan meningkat karena kita mengasumsikan harga barang itu relatif lebih murah kan gitu kan. Itu intuisinya. Kemudian yang keempat adalah cuaca. Oke. Nah, ini berarti harus by teori ya. Ini juga sama, berarti design by teori. Oke. Nah, ketika sudah ada teorinya pasti hubungannya tidak akan dua arah, gitu ya. Jadi tolong diingat-ingat. Hubungannya pasti satu arah. Cuaca, ada hubungannya enggak? Ada kaitannya enggak cuaca dengan penggunaan ini? Wah, ada kaitannya dong, ya kan? Nah, coba gimana dong ekspektasinya sekarang? Kita lihat ya ke atas. Nah, tadi cuaca itu punya beta 3 di sini. Ya, berarti di sini beta 3 ya. Berarti H0-nya adalah beta 3 sama dengan nol. Nah, berarti H1-nya gimana? Nah, cuaca ini punya dua pengaruh loh, jangan salah. Ketika dingin, maka kira-kira penggunaan barang berenergi seperti apa? Apakah bisa sebaliknya lebih banyak atau enggak? Pada saat kemarau seperti apa? Karena ini kan barang energinya kan tidak spesifik disebutkan ya kan, misalnya begitu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi tolong diingat-ingat barang apa namanya, barang energinya sebetulnya tidak spesifik disebutkan. Tapi begini, apa namanya, bisa nggak kalau misalnya eh, kita sebut AC misalnya gitu kan. Bisa nggak kalau kita sebut AC? Karena ini tandanya positif. Oh, ketika kemarau, cuacanya kemarau, berarti kan kemarau lagi naik tuh. Berarti penggunaan AC naik nggak? Naik kan gitu. Nah, berarti bisa nih kita ganti dengan beta 3 lebih besar dari nol, ininya kurang dari ini. Tapi kalau misalnya barangnya bukan AC, let's say apa? Penghangat ruangan, ya kan sebaliknya. Kan gitu. Jadi Anda harus pasang itu barang apa yang sedang kita minati tersebut. Oke ya, kira-kira begitu. Nah, ini untuk yang cuaca. Yang terakhir adalah inflasi. Nah, inflasi akan membawa ekspektasi bagi masyarakat. Nah, inflasi di situ dilambangkan oleh min beta 3. Kan gitu ya. Berarti H0-nya adalah beta 3 itu sama dengan nol. Berarti H1-nya adalah beta 3 kurang dari nol. Karena negatif tadi sini tandanya. Berarti ini, seperti ini gitu ya. Berarti untuk yang ini tadi cuaca bertanda positif. Nah, kalau di sini berarti inflasi bertanda negatif. Itu ya kira-kira ya teman-teman ya. Jadi jelas ini hubungannya.
Jadi semakin inflasi orang nggak akan beli itu kan karena mahal gitu kan. Nah ini, nah kira-kira itu. Nah sekarang pertanyaan terakhir itu diutarakan. Yaitu menurut Anda, apakah time series tersebut berpotensi mengalami autokorelasi, heteroskedastis, dan multikol? Oke, Anda review lagi ya. Berarti ini soal nomor 3. Nah, autokol. Nah, ini berarti error periode lalu memengaruhi error periode saat ini, misalnya begitu, atau masa depan, ya kan? Nah, seperti ini ya. Oke ya. Berarti permintaan daripada AC bisa saja dipengaruhi oleh permintaan AC sebelumnya. Nah, itu autokorelasi. Ini potensi autokorelasinya yang pertama. Kemudian potensi autokorelasi yang lain. Misalnya karena apa namanya? Inflasinya periode lalu itu tinggi, maka orang saat ini juga nggak akan pernah beli, gitu kan. Misalnya begitu. T-1, nah itu berimplikasi terhadap inflasi T itu sendiri dan pada akhirnya mengakibatkan T turun. Misalnya begitu, ya kan? Nah, em, kira-kira hubungan autokorelasinya seperti itu. Nah, kemudian selain autokorelasi apa? Heteroskedastis. Nah, apa heteroskedastis yang muncul di sini? Ketika ada cuaca ekstrim, maka apa yang terjadi? Datamu yang seharusnya terkumpul di misalnya di sepanjang ini cuaca ini ada yang ekstrim banget di sini. Kan cuaca katanya area ini kan, oh ternyata ada yang di sini ini cuaca, ada yang di sini juga kan. Gitu. Nah ini yang menyebabkan hetero, sehingga apa namanya distribusinya tidak normal di sini. Artinya apa? Varians daripada eh, apa namanya sampling gitu ya, itu tidak konstan. Nah gitu ya kira-kira begitu. Itu heteronya. Nah terus selain cuaca ekstrim apa? Inflasi, hyperinflasi. Nah, itu juga sama. Jadi ada faktor ini yang mengakibatkan itu. Nah, kemudian multikol. Multikol itu berarti kan misalnya saya punya Y sama dengan alpha 0 plus alpha 1 X1, ya kan? X1 T plus alpha 2 X2 T plus error T. Jadi ini saling berhubungan. Misalnya begitu. Apa yang saling berhubungan di situ? Inflasi T dengan harga barang T. Ini berpotensi multikol sehingga akan menyebabkan Q-nya juga akan berubah. Nah, ini ya definisi-definisi yang harus Anda pahami. Selain tadi kita menurunkan ininya. Itu ya kira-kira teman-teman ya. Itu cukup sekian pembahasan dari 9.3. Nah, silakan Anda kerjakan tugas afirmatif 9 ya untuk ekonometrika 1 ini. Terima kasih atas perhatiannya.